Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sugianto dengan NIM 19SA1234. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu membuat sebuah final project atau project akhir dengan judul Aplikasi Prediksi Penerima Beasiswa Pemerintah. Oke, sebelumnya kita lihat datasetnya. Di sini terdapat 8 kolom yang kita gunakan atau kita buat berdasarkan patokan-patokan yang sudah ada di Dikti. Ada 2 kesimpulan, yaitu diterima dan ditolak. Di sini berisi nomor, nama, pendapatan orang tua, prestasi, pengalaman organisasi, umur, keterangan tidak mampu, dan hasil seleksinya. Oke, kita langsung aja ke Jupyter Notebook-nya. Maaf, ini. Nah, dari sini kita pertama import library-nya, yaitu library Pandas, atau kita singkat sebagai PD. Terus kita ambil atau kita baca data set yang telah kita buat tadi, karena ada beberapa hal yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan kami beri nama dataset itu daftar beasiswa.csv. Kemudian kita train head atau kita lihat 5 data teratas di dalam datasetnya. Dan ini sudah muncul, sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom atau 8 variabel dengan satu kelasnya. Kemudian kita ubah data-data yang awalnya huruf, keterangan-keterangan seperti prestasi tidak ada, juara 2 kabupaten, dan lain-lain, termasuk pengalaman organisasi, kita ubah menjadi numerik atau kita golongkan, yaitu tidak ada dengan 0, juara 3 kabupaten dengan 1, dan seterusnya. Kemudian kita lihat hasil dari mengubah data ini. Kita lihat 5 data teratas, dan kita bisa lihat ini sudah bisa berubah, atau sudah berubah. Setelah itu kita lihat apakah dataset yang kita buat tadi ada yang hilang atau missing cell-nya dengan menggunakan perintah train isnu dan sum. Apakah ada data yang kosong dan kita jumlahkan. Dan di sini dapat lihat berupa angka 0 semua, berarti data ini penuh atau tidak ada yang hilang. Untuk memastikannya, kita lihat datanya dengan menggunakan perintah print train. Dan ini benar nggak ada yang kosong. Sampai data terakhir, 110, dan baris ke 111, karena baris ini termasuk ke judul ini. Oke, kemudian kita lihat, selain kita bisa melihat di atas, kita juga bisa menggunakan perintah train.sep untuk melihat jumlah baris, yaitu 111, dan jumlah kolomnya, yaitu 8. Setelah itu kita bagi data set yang kita miliki itu menjadi 2, yaitu data train dan data testing. Kita ambil data trainnya, yaitu pendapatan orang tua, prestasi, pengalaman organisasi, umur, dan keterangan tidak mampunya. Terus kita lihat setnya, ada 111 baris dan 5 kolom dari X trainnya, dan ada 111 Y trainnya atau hasil seleksinya yang berupa kesimpulan diterima atau tidak. Kemudian kita import train template, yaitu ini yang akan kita gunakan sebagai pentraining atau pelatih datanya. Kita bagi 2 data, dan kita bagi dengan 50%, 50%, 50% sebagai test atau test train, data test, dan 50%-nya lagi sebagai data train. Oke, kemudian kita akan menggunakan random forest classifier sebagai algoritmanya, karena bagi kami sendiri, random forest classifier ini merupakan algoritma yang sangat cocok untuk diterapkan dalam project final kali ini, karena algoritma ini sangat cocok untuk seperti namanya, classifier, dan kebetulan data kami juga berbentuk klasifikasi, jadi kami gunakan algoritma ini. Kita importnya dari skala ensemble, kemudian kita buat modelnya. Random forest classifier, max depth-nya 4 dengan random state 10. Kemudian kita fitkan modelnya X-train dan Y-train. Oke, setelah itu setelah kita buat modelnya, kita lihat akurasi skor dari prediksinya. Dari 0% sampai 100%. Tapi di dalam
Jupyter ini dibuatkan dengan angka desimal. 1 ya 100% dan 0 ya 0%. Oke, kita import library accuracy score dari scalar matrix. Kemudian kita prediksi model yang telah kita buat, kemudian kita munculkan akurasi skornya, yaitu ada 0,95. 0,95 kemungkinan data kita atau prediksi kita itu benar. Kemudian kita prediksi trennya, kita buat model, terus kita buat prediksi dari X-trend yang telah kita latih tadi atau kita training tadi, kemudian kita munculkan akurasi skornya, dan ini bernilai 1 atau 100%. Setelah itu, kita import Pico untuk menyimpan model yang telah kita buat sebagai classifier.pkl dengan mode atau akses read dan read. Oke, kemudian kita install Pingrock, Streamlit tentu, terus Python kernel-nya, terus kita juga install Streamlit. Setelah itu kita tulis file ini, final project.py. Kita bisa ubah nama sesukanya sebenarnya, tapi saya pakai nama ini untuk memudahkan. Kemudian kita import Pico, terus kita import Streamlit sebagai ST atau kita singkat ST untuk memudahkan penulisan. Terus kita loading training model yang telah kita buat tadi di atas, kita menggunakan classifier.pkl dengan mode RB. Terus ini untuk mendefinisikan fungsinya, if prestasi tidak ada, dan seterusnya, sampai dengan hasilnya. Membuat fungsi prediksinya yaitu ditolak ataupun diterima. Dan ini adalah coding HTML untuk yang ditampilkan di Streamlit-nya. Terus terakhir kita import Pingrock sebagai kita import Groq dari Python Groq dan kita konekkan dengan localhost kami yaitu 8501, dan sayangnya ini nggak tahu kenapa masih error dari kemarin. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Jangan lupa ketika kita membuat ini atau kita mengeksekusi perintah yang ini, pastikan kalau yang tertulis itu sampai overwriting atau menulis ulang. Kalau belum seperti ini berarti masih data yang telah kita buat itu belum selesai atau belum tersimpan sepenuhnya. Oke, kita ke proyeknya. Kami beri judul prediksi calon penerima beasiswa. Kita masukkan namanya semisal Dwi, gajinya kita masukkan semisal 3 juta. Tidak punya prestasi, tidak punya pengalaman organisasi, kita sebagai contohkan. Tapi kita punya semisal kayak itu KIP kuliah. Masih loading dan ya harusnya diterima, harusnya. Ya, benar. Dan hasilnya pun diterima. Kenapa? Karena di dalam kita kan buat dataset dan kita mau nggak mau kita buat aturannya dulu, baru kita buat datasetnya. Kita tentuin aturannya nih. Mau dari pendapatan orang dari seberapa sampai seberapa untuk yang kita terima, dan dari berapa sampai ke berapa kita tolak. Dan kebetulan dari web KIP atau dari Dikti sendiri itu membatasi pendapatan orang tua itu maksimal 4 juta atau 750 per beban keluarganya. Terus di dalam web Dikti juga disebutkan kalau SKTM itu tidak disebutkan sebagai atau bisa sebagai pengganti dari KIP kuliah. Jadi kalau semisal ini kan gaji di bawah 4 juta, tapi kita nggak punya KIP kuliah, kita punya SKTM, maka harusnya kita ditolak. Dan benar, kita tolak. Kita ditolak. Kenapa? Karena SKTM ini menurut Dikti atau menurut dari data yang kami info yang kami dapat dari web Dikti itu SKTM tidak bisa digunakan sebagai pengganti dari KIP kuliah. Karena dari Dinas Sosial sendiri udah memiliki data sendiri dari masing-masing keluarga, dan yang insya Allah karena saya juga nggak tahu kepastiannya, kalau KIP itu sudah terdaftar sebagai keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Begitu. Lalu bagaimana kalau semisal pendapatan orang tua itu lebih dari 4 juta, semisal 5 juta?
tapi punya KIP. Ya kan biasanya ada ketidakadilan. Orang kaya tapi dapat bantuan pemerintah, apakah diterima? Dan kita cek, harusnya ditolak karena kita patokan dari data yaitu maksimal itu 4 juta dan benar ditolak. Berarti kenapa prediksinya bisa sangat tinggi kemungkinannya, karena data yang kami peroleh itu bisa dibilang, udah paten deh. Kalau penghasilan di atas 4 juta tapi punya KIP ditolak, kecuali kalau penghasilan dari bawah 4 juta punya KIP itu diterima. Tapi meskipun penghasilan 4 juta tidak punya KIP, punyanya SKTM, semisal yang meminta dari kelurahan ataupun pemerintah desa, itu akan ditolak karena bisa dibilang validasi atau kevalidan dari data SKTM ini tidak bisa tidak bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, ya, tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Karena orang-orang desa kan biasanya kenal kita dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.